Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa lagi bareng kakak di sini. Kita akan melanjutkan membahas soal-soal matematika dasar untuk persiapan adik-adik mengikuti UTUL UGM di tahun 2022 ini ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal-soal sebelumnya bisa dilihat di video kami yang sebelumnya. Kita lanjutkan soal yang ke-6, ini tentang matriks yang entry-nya trigonometri. Jadi diketahui suatu matriks P ini adalah matriks yang ordonya 2x2, entry-nya adalah cos X, 2 cos X, sin X, dan tan X, di mana X-nya ini berada pada interval 0 sampai Pi. Kemudian nilai determinan P-nya adalah 0, yang ditanya adalah banyak nilai X yang memenuhi. Oke, kita mulai dari matriks P-nya ya, kita tuliskan matriks P-nya. Matriks P itu entry-nya cos X, 2 cos X, sininya sin X, sininya tan X. Oke, sekarang yang diketahui kan determinannya 0, sedangkan determinan matriks P itu kan determinan AD min BC ya. A-nya ini, D-nya ini, maka dia cos X dikalikan dengan tan X dikurangi dengan BC, berarti dikurangi 2 cos X dikalikan dengan sin X, dia nilainya adalah 0. Nah kemudian tan X itu kan sama seperti sin X per cos X. Jadi tan itu pembagian sin dengan cos. Dan ini 2 cos X sin X. Ini sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan, kita kalikan dengan ini, kita bagi cos X semua. Kemudian yang ini berarti tinggal sin X dikurangi 2 cos X kali sin X itu sama dengan 0. Nah, antara yang depan sama yang belakang, ini kan sama-sama punya sin X ya. Kalau sin X-nya kita keluarkan, maka yang depan ini tinggal 1, yang belakang tinggal 2 cos X itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai sin X-nya kita sama dengan kan 0. Sin berapa yang hasilnya 0? Adalah 0. Dan 180 derajat, karena dia di sini kan 180 derajat masih termasuk ke dalam interval penyelesaian, maka 180 derajat juga masuk ke interval. Jadi ini ada dari sin X sama dengan 0, kita memperoleh 2 nilai X. Kemudian dari yang ini 1 min 2 cos X sama dengan 0, sehingga min 2 cos X-nya sama dengan negatif 1, dan cos X-nya adalah negatif 1 per negatif 2, maka cos X-nya adalah 1/2. Untuk kuadran 1 sampai 2 atau untuk interval 0 sampai Pi, nilai cos X yang memenuhi hasilnya setengah hanya nilai cos dari 60. 60 itu sama seperti Pi per 3. Selain ini kan nggak ada lagi ya yang nilainya 1/2 untuk interval 0 sampai Pi, maka yang memenuhi untuk X dari persamaan cos X sama dengan setengah itu cuma ada Pi per 3. Maka ada berapa penyelesaian? 1, 2, dan 3. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jika 2 log AB itu sama dengan negatif 1, dan 2 log A per B log 2 sama dengan 6, maka persamaan kuadrat yang memiliki akar 8/3 dikalikan A plus B dikurangi 9, dan, ini banyak yang tipe nih, ini negatif 6 harusnya, ini negatif 6, ini bukan adalah, tapi ini dan A plus B per 3, A pangkat 3, B pangkat 3 adalah, kita mulai dari persamaan yang pertama ya, yang pertama itu 2 log AB, itu nilainya adalah negatif 1, sedangkan sesuai dengan sifat logaritma, maka bentuk ini tuh bisa ditulis 2 log A ditambah 2 log B itu sama dengan negatif 1. Ini ya. Kemudian dari persamaan yang kedua, 2 log A dibagi dengan B log 2 itu sama dengan negatif 6. Sekarang kalau kita kalikan silang, berarti dia 2 log A sama dengan min 6 dikalikan B log 2. Nah ini kita jadikan sama semua. Kalau di sini tadi kan 2 log B ya, maka yang B log 2 ini kita jadikan bentuk 2 log B, jadinya apa? 6 dikalikan 1/2 log B. Ini ya. Nah sekarang
agar lebih mudah, agar lebih ringkas penulisannya, bisa kita misalkan dulu. Ini kan udah sama-sama 2 log A sama-sama 2 log B nih. Kita pakai pemisalan, misal 2 log A itu misal X, kemudian 2 log B-nya itu adalah Y. Maka kalau ini kita jadikan persamaan yang pertama, ini kita jadikan persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama bisa kita tulis sebagai X plus Y sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua ini, 2 log A-nya X, berarti dia X sama dengan min 6 dikalikan 1 per B. Ini ya. Nah sekarang bisa kita substitusikan, misal dari yang sini. X plus Y sama dengan negatif 1. Sedangkan, ini 2 log B-nya Y ya, berarti ini 1 per Y. Berarti ini X-nya bisa kita substitusikan min 6 per Y ditambah Y sama dengan negatif 1. Agar nggak ada pernya, kita bisa kalikan kedua ruas dengan Y. Maka yang ini jadinya min 6, ini Y kuadrat, ini min Y. Ini ya. Sekarang kita jadikan 1 kita sama dengan ke 0, berarti Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0. Sehingga kalau dia difaktorkan, di sini Y, di sini Y, maka di sini dia plus 3, di sini dia min 2. Sehingga Y-nya adalah negatif 3, atau Y-nya adalah 2. Nah, kalau kita perhatikan, di sini akar-akar yang baru itu kan bukan pakai X sama Y ya, pakainya A sama B. Ini juga A sama B. Berarti sekarang kita kembalikan ke bentuk A sama B. Kita tuliskan di sebelah sini. Tadi kan 2 log A-nya adalah X. Kita tadi ketemu Y-nya ya. Berarti kita berangkat dari Y. Yang Y tadi 2 log B. 2 log B adalah Y. Berarti Y-nya berapa? Y-nya tadi bisa min 3, bisa min 2 kan? Kalau misal Y-nya 2, maka B-nya adalah 2 pangkat 2. Maka B-nya adalah 4. Ini yang pertama, untuk Y yang sama dengan 2. Sekarang untuk Y yang sama dengan negatif 3, maka nanti nilai 2 log B-nya itu kan berarti dia negatif 3, sehingga B-nya adalah 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 itu 1 per 2 pangkat 3, 2 pangkat 3-nya adalah 8, maka B-nya itu bisa 4, bisa per 8. Nah nanti, kalau kita substitusikan ke sebelah sini, tadi kan Y-nya min 3 atau Y-nya 2 ya, maka nanti akan sama aja nih, A-nya juga akan ketemu 4, B-nya atau A-nya juga akan ketemu 1 per 8, coba ya. Nah dari bentuk ini, Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan 2. Untuk Y yang sama dengan 3, negatif 3, maka nanti persamaannya kan bisa kita pakai yang X itu sama dengan min 6 dikalikan 1 per Y, berarti 1 per min 3, berarti dia hasilnya kan X-nya 2 ya. Kemudian untuk Y yang sama dengan 2, maka nilai X-nya itu kan min 6 dikalikan 1 per 2. Maka nilainya juga min 3. Ini sama nih, 2 sama min 3. Ini juga 2 sama min 3. Nanti setelah disubstitusikan, bakalan ketemu juga nilai A-nya itu. Tadi kan X itu sama dengan 2 log A. Maka nanti ketemu dua nilai, A-nya itu juga sama dengan 4, dan A-nya juga sama dengan 1 per 8. Maka A sama B-nya itu 4 atau 1 per 8. Nah, di sini itu kan kalau dimasukkan A plus B ya. A plus B-nya nanti berarti boleh kita anggap A-nya yang sebagai 4 atau B-nya yang sebagai 1/8. Nanti terserah, hasilnya akan sama aja. Kemudian ini sekarang kita substitusikan. Akar-akarnya itu kan 8 per 3 dikalikan A plus B berarti dia 4 ditambah 1 per 8 dikurangi dengan 9, berarti dia 8 per 3 dikali dengan 4 ditambah 1/8. Kalau kita samakan B-nya 8, maka dia di sini 32 plus 1 dikurangi dengan 9. Maka hasilnya 8 per 3 dikali dengan 33 per 8
dikurangi 9. Maka ini kalau disederhanakan ini 11, ini 1. 11 dikurangi 9-nya adalah 2. Ini ya. Jadi untuk akar-akar yang pertama itu ini. 8/3 dikalikan 4 plus 1/8 dikurangi 9 hasilnya adalah 2. Ini akar yang pertama. Sekarang akar yang kedua, kita tuliskan di sebelah sini. Itu kan akarnya A plus B dibagi dengan 3, A pangkat 3, B pangkat 3. Hasilnya adalah A plus B-nya 4 ditambah 1/8 dibagi dengan 3 dikalikan A. Ini kan bisa dituliskan sebagai A-nya 4, B-nya 1/8 yang dipangkatkan 3. Jadi hasilnya berapa? 4 ditambah 1/8 tadi kan 33/8 dibagi dengan 4 dikalikan 1/8, ini kan berarti setengah ya. Setengah dipangkatkan 3 berarti 1/8. Dikalikan 3 berarti dia 3/8. Berarti dia 33/8 dikalikan dengan 8/3. Hasilnya adalah 11. Berarti persamaannya mana? Yang akar-akarnya itu berarti kita cari yang akarnya 2 sama akarnya 11. Berarti bentuk kuadratnya itu kan harus jadi kayak gini. Faktorannya X min 2 dikalikan X min 11. Ini ya. Maka nanti jadinya X kuadrat min 2X min 11X plus 22. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat min 13X plus 22. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Jika X dan Y memenuhi X per Y ditambah Y per X itu sama dengan 5/2 dan X min 3Y sama dengan 1, maka nilai dari 5X plus 5Y-nya berapa? Kita mulai dari persamaan yang depan dulu. X per Y ditambah Y per X sama dengan 5/2. Kemudian yang kedua itu X min 3Y sama dengan 1. Kalau kita mau pakai metode substitusi berarti kita sama dengan kan X-nya menjadi variabel Y 1 plus 3Y. Ini ya. Nah sekarang bentuk ini 1 plus 3Y-nya ini kita substitusikan untuk mengganti nilai X. Berarti X-nya bisa kita tulis 1 plus 3Y per Y ditambah Y per 1 plus 3Y itu sama dengan 5/2. Kalau udah kita samakan penyebut, maka ini penyebutnya Y dikalikan 1 plus 3Y. Kemudian yang di sini itu kan berarti 1 plus 3Y dikalikan 1 plus 3Y ditambah dengan Y dikalikan dengan Y itu sama dengan 5/2. Kalau dikalikan 1/1 berarti ini nanti akan jadi 9Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 1 ditambah dengan Y kuadrat per, ini berarti nanti 3Y kuadrat plus Y sama dengan 5/2. Maka jadinya 10Y kuadrat plus 6Y plus 1 per 3Y kuadrat plus Y itu sama dengan 5/2. Kemudian kita kalikan silang. Berarti nanti jadinya 2 dikali 10Y kuadrat plus 6Y plus 1 itu sama dengan 5 dikalikan 3Y kuadrat plus Y. Sekarang kita kalikan satu per satu, berarti dia 20Y kuadrat plus 12Y plus 2 itu sama dengan 15Y kuadrat plus 5Y. Sekarang kita kumpulkan yang kita sama dengan kan 0, berarti di sini 20Y kuadrat min 15Y kuadrat plus 12Y min 5Y plus 2 sama dengan 0. Berarti dia ini 5Y kuadrat ditambah 7Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka pemfaktorannya nanti bisa kita jabarkan dulu. Jadi dia di sini 5Y, cari bilangan yang kalau dikalikan 10 kalau dijumlahkan 7, maka dia di sini plus 5 dan plus 2. Kita lanjutkan di sebelah sini.
Sekarang kalau 5-nya kita keluarkan, berarti kan yang depan ini tinggal Y plus 1 ya. Y plus 1 dikalikan dengan 5Y plus 2 per 5, dia kan sama dengan 0. Ini kita sederhanakan sehingga ketemunya Y plus 1 sama dengan 0, sehingga Y-nya adalah negatif 1, atau 5Y plus 2 sama dengan 0, sehingga 5Y-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 2 per 5. Jadi ada dua kemungkinan nilai Y. Sekarang kita cari nilai X-nya dulu. Kita jabarkan satu persatu. Oke, untuk Y yang sama dengan negatif 1, tadi kan X-nya itu sama dengan 1 plus 3Y ya. Jadi dia 1 plus 3 kali min 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Karena X-nya Y-nya min 1, X-nya min 2, sehingga sesuai yang diminta di soal, pertanyaannya adalah 5X plus 5Y. Itu kan bisa ditulis 5 kali X plus Y. Dia sama dengan 5 kali X-nya negatif 2 ditambah dengan Y-nya negatif 1. Maka dia 5 dikalikan negatif 3, hasilnya adalah negatif 15. Ini ya. Jadi untuk yang Y-nya 1, negatif 1, X-nya ketemu negatif 2, dan nilai 5X plus 5Y-nya adalah negatif 15. Sekarang untuk Y yang satunya, untuk Y yang sama dengan negatif 2 per 5, maka X-nya itu kan 1 plus 3 kali Y. Jadi 3 dikalikan negatif 2 per 5, berarti hasilnya adalah 1 dikurangi 6 per 5. Hasilnya adalah 1 itu kan bentuknya sama seperti 5 per 5 ya. Dikurangi 6 per 5 berarti negatif 1 per 5. Berarti X-nya negatif 1 per 5. Sehingga nilai dari 5X ditambah 5Y itu 5 dikalikan X-nya negatif 1 per 5 ditambah dengan Y-nya tadi negatif 2 per 5. Ini kita sederhanakan, ini juga disederhanakan, berarti tinggal negatif 1 ditambah dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 3. Sehingga hasilnya ada 2 ya, yaitu negatif 3 dan negatif 15. Sehingga opsi jawaban yang sesuai untuk nomor 8 adalah opsi jawaban yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ya, ini typo nih, ini nggak ada sama dengannya nih. Jadi ini Y min 15 per X. Pertanyaannya, jumlah semua nilai X yang memenuhi, persamaannya kita tulis dulu, Y min 15 per X itu sama dengan min X plus 2. Berarti dia Y min 15 per X sama dengan ini min X min 2. Y-nya berarti min X min 2 plus 15 per X. Ini ya. Jadi untuk persamaan yang pertama itu Y-nya min X min 2 plus 15 per X. Untuk persamaan yang kedua, X min Y min 3 sama dengan 0, sehingga Y-nya, kalau Y-nya kita pindah ruas ke sebelah sini, jadinya Y di sininya X min 3. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, jika ada dua persamaan Y, itu kita sama dengankan Y ini sama dengan Y ini. Maka nanti nulisnya min X min 2 plus 15 per X itu sama dengan X min 3. Oke, biar nggak ada per X-nya, kita kalikan dengan X. Berarti yang ini jadinya min X kuadrat min 2X plus 15 sama dengan ini X kuadrat, ini min 3X. Ini ya. Sekarang kita kumpulkan disama dengankan 0. Jadi ini X kuadrat, ini pindah ruas ke sini jadinya plus X kuadrat. Min 3X-nya tetap, di sini jadinya plus 2X. Ini plus 15 jadi negatif 15, di sininya 0. Jadinya adalah 2X kuadrat min X min 15, di sini sama dengan 0. Berarti kalau dia difaktorkan jadinya kita cari, kita tulis dulu di sini 2X, di sini juga 2X, dikasih pernya per 2.
Cari bilangan yang kalau dikalikan negatif 30, negatif 30 itu dari 2 dikalikan negatif 15, yang kalau dijumlahkan adalah min 1. Maka dia di sini min 6 dan plus 5 ya. Iya, min 6 dan plus 5. Nah, kita harus mencoret penyebut 2 ini. Berarti yang salah satunya harus kita keluarkan angkanya. Berarti ini X min 3. Di sininya 2X plus 5 per 2. Ini bisa kita coret nih. Sehingga pemfaktorannya itu adalah X min 3 dikalikan 2X plus 5. Ini sama dengan 0. Ini ya. Maka X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5 per 2. Jadi ada 2 kemungkinan nilai X. Sekarang yang ditanya itu jumlah semua nilai X yang memenuhi. Maka kita jumlahkan nilai X-nya. Sehingga karena jumlah semua nilai X, kita jumlahkan 3 ditambah dengan negatif 5 per 2. 5 per 2 itu kan 2,5 ya. Atau kalau ini kita jadikan per 2, 6 per 2 dikurangi 5 per 2. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Dan opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang A. Kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 10. Ini tentang eksponensial. Kita disuruh mencari nilai A dari persamaan yang diberikan. Kita tuliskan dulu persamaannya. Akar, di sini 3 pangkat negatif setengah ditambah 1 sama dengan akar A plus 1 per 3. Itu 3 pangkat negatif 1 per 4. Ini ya. Nah, ini kan pangkat negatif. Berarti boleh kita taruh ke atas, kemudian pangkatnya berubah tanda. Jadi awalnya pangkat negatif jadi pangkat positif. Ini dia dikalikan 3 pangkat 1/4. Kiri kanan ada akarnya, boleh kita kuadratkan. Yang sebelah kiri ruas kalau dikuadratkan berarti kan akarnya hilang ya. Jadinya ini 3 pangkat negatif 1 per 2 ditambah 1. Ini akarnya juga hilang, berarti tinggal A plus 1. 1/4 kalau dikuadratkan berarti 3 pangkat 1/4 dipangkatkan 2. Maka dia tinggal 3 pangkat 1 per 2. Di sini 3 pangkat 1 per 2. Oke, kemudian kalau kita tulis jadi bentuk akar, ini kan pangkatnya negatif, berarti bisa kita tulis akar 3 di bawah ditambah 1 sama dengan A plus 1 dikalikan ini akar 3, gini ya. Nah, biar nggak ada per akar 3-nya, dia dikalikan akar 3. Jadi kalau yang sebelah sini dikalikan akar 3 berarti tinggal 1, di sini tinggal akar 3, 1 dikalikan akar 3, akar 3. Dikalikan akar 3 kali akar 3 berarti 3 ya. Jadinya A plus 1 kalikan dengan 3. Maka nilai A plus 1-nya itu adalah 1 plus akar 3 per 3. Ini ya. Artinya, dia kan kalau diper kayak gini, artinya per ini, penyebutnya ini kan milik masing-masing ya. 1 per 3 ditambah dengan 1/3 akar 3. Oke, berarti dia sama dengan A plus 1-nya. Sorry, kita jadikan A sama dengan ya. Kita cari A sama dengan, berarti satunya kita pindah ruas. Maka di sini 1/3 ditambah 1/3 akar 3 dikurangi dengan 1. Sehingga kalau kita tarik ke sebelah sini, A-nya itu 1/3 dikurangi 1 berarti dia negatif 2/3 ditambah dengan 1/3 akar 3. Berarti dia 2/3 ditambah 1 kalikan akar 3 berarti kan sama kayak 3 pangkat setengah ya. 3 pangkat setengah dibagi dengan 3 pangkat 1. Nah, berarti kan kalau dia pembagian itu kan berarti pangkatnya dikurangi ya. Ditambah dengan 3 pangkat setengah dikurangi dengan 1. Maka dia hasilnya negatif 2/3 ditambah 3 pangkat negatif 1/2. Jadi hasil yang sesuai adalah opsi jawaban yang A.
Negatif 2/3 ditambah 3 pangkat negatif 1/2. Gitu ya adik-adik. Sekian pembahasan dari kakak. Semoga pembahasan yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik dalam membantu proses belajar. Semoga nanti dalam mempelajari materi-materi diberi kemudahan untuk menyerap ilmunya. Jangan lupa jaga kesehatan juga, persiapkan diri dengan matang, baik segi fisik maupun materi. Semoga ujian yang diikuti berjalan dengan lancar. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari kakak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.